Dalam kitab 2 Samuel, batu karang keselamatan. 1 Raja-Raja, pembangunan kuil yang tidak akan runtuh. 2 Raja-Raja, dia adalah raja yang memerintah. 1 Tawarik, anak Daud yang memerintah. 2 Tawarik, raja yang memerintah selamanya. Esra, imam yang memberitahukan kebebasan. Nehemia, dialah yang memulihkan apa yang rusak. Ester, pelindung umatnya. Ayub, penghubung antara Tuhan dan manusia. Dalam Mazmur, dialah nyanyian kita pagi dan malam hari. Amsal, kebijaksanaan dan benar yang kuat kita. Pengkhotbah, makna hidup kita. Kidung Agung, penulis cinta setia. Yesaya, dia adalah penasihat ajaib kita, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yeremia, Mesias yang menangis. Ratapan, dia yang menanggung murka Tuhan bagi kita. Yehezkiel, anak manusia. Daniel, dia adalah putra Allah yang bersama kita di dalam tungku api. Hosea, suami yang setia meski kami melarikan diri. Yoel, dia adalah pembaptis Roh Kudus. Amos, dia memberikan keadilan kepada tertindas. Obadiah, dia maha kuasa yang menyelamatkan. Yunus, dia adalah misionaris yang hebat. Mika, dia melempar dosa kita ke dalam lautan. Nahum, dia memproklamasikan perdamaian dunia di masa depan. Habakuk, dia menghancurkan ketidakadilan. Zefanya, dialah prajurit Allah yang menyelamatkan. Hagai, dia memulihkan ibadah kita. Sakaria, dia adalah Tuhan dan Raja atas seluruh bumi. Maleaki, matahari kebenaran yang membawa kesembuhan. Matius, Mesias yang adalah Raja. Markus, Mesias yang adalah seorang hamba. Lukas, Mesias yang adalah seorang pembebas. Yohanes, Mesias yang merupakan Tuhan dalam wujud manusia. Kisah para Rasul, Roh yang berdiam di dalam umatnya. Roma, kuasa Tuhan yang menyelamatkan. 1 Korintus, dia adalah penakluk kita atas maut, kebangkitan kita. 2 Korintus, dia adalah jaminan dari apa yang akan datang. Di dalam kitab Galatia, dia adalah warisan kita. Efesus, dialah damai sejahtera kita di sebelah kanan Allah Bapa. Filipi, dialah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kolose, dia memegang posisi tertinggi dalam segala hal. 1 Tesalonika, dialah penghiburan kita di akhir zaman. 2 Tesalonika, dia adalah Raja kita yang telah kembali. 1 Timotius, dialah mahkota kebenaran kita. 2 Timotius, dalam Kristus penolong kita. Titus, dia adalah harapan kita. Di dalam kitab Filemon, dia adalah teman yang lebih dekat daripada saudara. Ibrani, dia adalah imam besar kita. Yakobus, dia adalah penyembuh yang hebat. 1 Petrus, dia adalah harapan kita saat penderitaan. 2 Petrus, dialah yang memulihkan segala sesuatu. 1 Yohanes, dialah kasih dan terang kita. 2 Yohanes, dia adalah Kristus yang akan datang dalam wujud manusia. 3 Yohanes, dialah kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian kita. Yudas, Yesus adalah Tuhan yang akan datang bersama 10.000 orang percaya. Wahyu, Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia akan datang kembali dan dia akan membuat segala sesuatu
keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Marilah kita dengarkan liturgi itu." Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika sesuatu kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan mencurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita dengarkan liturgi. Kisah para Rasul 2 ayat 22 dan 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan ini dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dalam perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa dunia. Kisah para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah memberikan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut itu, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa mati. Kisah para Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang ditinggikan Allah, tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Dan Dia telah ditinggikan oleh tangan kanan Allah yang telah dijanjikan itu, maka dicurahkannya bagi kamu apa yang kamu lihat dengar di sini. Kisah para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah